Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helna Hermalia dengan NIM 210211062 dari Prodi Administrasi Publik kelas B, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil jawaban dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siti Qodariah, SSM Hum. Langsung saja, check this out! Untuk soal yang pertama yaitu perbaikilah penulisan nama gelar di bawah ini. Untuk bagian yang A yaitu Sri Mulyani Indrawati SE, M.Sc, PhD. Jadi kesalahannya itu ada pada kata Indrawati, tidak ada koma. Kemudian pada nama gelar SE-nya itu tidak ada titik. Kemudian gelar M.Sc tidak ada koma, kemudian PhD hanya itu harus H kecil. Jadi untuk penulisan yang benar yaitu Sri Mulyani Indrawati, S.E, M.Sc, PH hanya H kecil, titik, D, titik. Untuk yang bagian B yaitu Profesor Dr. Mariadi, M. Kes, Jadi kesalahannya yaitu ada pada gelar profesor yaitu tidak ada titik, kemudian pada gelar dokter tidak ada titik juga, kemudian di akhir gelar yaitu M. Kes itu seharusnya bukan koma tetapi titik. Jadi untuk penulisan yang benar yaitu Profesor Dr. Mariadi, M. Kes, titik. Untuk bagian C yaitu Profesor Doktoranda Sri Suwitri, M. Si. Jadi kesalahannya itu yang saya lihat hanya satu, yaitu pada gelar yang terakhir yaitu M. Si, tidak ada titik. Jadi untuk penulisan yang benar yaitu Profesor Doktoranda Sri Suwitri, MSI, titik. Kemudian untuk bagian yang D yaitu Cahya Andini, SAP. Nah, kesalahannya itu pada gelarnya yaitu tidak ada titik. Jadi yang benar yaitu Cahya Andini, S.AP, titik. Namun ada dua versi yang mengatakan bahwasanya gelar SAP itu A dan P-nya itu harus pakai titik, tapi ada satu lagi yang mengatakan bahwa gelar AP-nya itu disatukan. Lalu bagian yang E yang terakhir yaitu Kirana Sapitri, M. Hum. Semua gelarnya itu besar. Jadi kesalahannya itu pada gelarnya. Seharusnya Kirana Sapitri, M. H besar, UM-nya kecil dan harus diakhiri dengan titik. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Karya ilmiah, B. Skripsi. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang sistematis yang didasarkan pada hasil penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, yakni dengan melakukan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka atau teoretis. Sedangkan skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa pada jenjang strata 1 yang membahas mengenai penelitian yang sudah ia lakukan sesuai dengan kaidah penelitian serta dengan ketentuan yang diberlakukan tiap masing-masing universitas. Untuk pertanyaan ketiga yaitu apa manfaat dari menulis karya tulis ilmiah? Bagi saya, manfaat dari menulis karya tulis ilmiah yang pertama yaitu melatih keterampilan penulisan yang benar untuk melakukan suatu penelitian. Kemudian yang kedua yaitu melatih diri untuk dapat menyajikan karangan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana pengimplementasian dari hasil penelitian. Kemudian yang keempat yaitu menambah pembendaharaan kata atau bacaan dengan sering melihat berbagai referensi. Kemudian yang terakhir yaitu karangan yang dibuat bisa menjadi konsumsi publik, jadi bisa menghasilkan cuan, bos. Untuk pertanyaan keempat yaitu jelaskan kembali mengenai A. Jarak kertas atau margin sisi kanan, kiri, atas, bawah pada penulisan skripsi, B. Jenis huruf atau font, ukuran huruf, dan jarak pengetikan spasi dalam isi skripsi, C. Isi, jarak spasi, jumlah kata atau karakter dan kata kunci dalam abstrak,
D. Teknik penulisan nomor halaman pada skripsi, dan E. Plagiarisme. Untuk bagian yang A, apa yang dimaksud dengan margin? Margin adalah garis atau jarak yang berada di tepi halaman pada dokumen dengan standar yang berbeda-beda sesuai dengan pedoman yang diberlakukan, yang fungsinya untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada tepi dokumen. Jarak margin kanan adalah 3, kiri 4, bawah 3, dan atas 3. Namun ada juga yang menggunakan kanan 3, kiri 4, atas 4, bawah 3 dalam penulisan skripsi. Kemudian yang B, jenis huruf yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Times New Roman dengan ukuran font 12. Kemudian yang bagian C yaitu jelaskan kembali mengenai isi, jarak spasi, jumlah kata atau karakter, dan kata kunci dalam abstrak. Ketentuan penulisan abstrak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian, disusun tidak lebih dari satu halaman. Kemudian yang ketiga yaitu terdiri dari 200 sampai dengan 300 kata, tidak termasuk kata kunci. Kemudian yang keempat yaitu terdiri atas judul, nama penulis, tulisan abstrak, isi, dan kata kunci, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Kemudian yang kelima yaitu judul menggunakan huruf besar dan dicetak tebal atau bold, simetris di tengah, dan diketik satu spasi. Jarak judul dengan tulisan di bawahnya atau nama penulisnya ialah 2 spasi. Kemudian nama penulis menggunakan kapitalisasi, simetris di tengah, dan tidak dicetak tebal. Jarak penulis dengan tulisan di bawahnya atau abstrak ialah 3 spasi. Kemudian tulisan abstrak menggunakan huruf besar dan dicetak tebal atau bold, simetris di tengah. Jarak tulisan abstrak dengan tulisan di bawahnya atau isinya yaitu 2,5 spasi. Kemudian, isi ditulis dalam satu paragraf lurus dan jarak ketikannya yaitu 1 spasi. Kemudian, yang terakhir yaitu kata kunci berjarak 2 spasi dari isi abstrak menggunakan kapitalisasi paling sedikit 3 kata. Kemudian untuk yang bagian D yaitu bagaimana teknik penulisan nomor halaman pada skripsi. Penomoran halaman untuk bagian awal skripsi atau halaman judul sampai dengan halaman daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil. Kemudian ditempatkan pada bagian bawah kertas tengah berjarak 1,5 cm dari sisi bawah kertas. Halaman judul dihitung sebagai halaman pertama tetapi tidak dicantumkan. Kemudian penomoran halaman untuk bagian isi dan bagian akhir skripsi yaitu bab 1 sampai dengan lampiran menggunakan angka Latin yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, dan ditempatkan pada bagian atas kanan kertas dan ditempatkan sejajar dengan batas atau margin kanan berjarak 1,5 cm dari sisi atas kertas. Dikecualikan dari ketentuan ini untuk halaman pertama, setiap bab, dan halaman lampiran. Kemudian, penomoran halaman untuk halaman pertama setiap bab ditempatkan di tengah bawah kertas berjarak 1,5 cm dari sisi bawah kertas. Kemudian yang terakhir yaitu penomoran halaman untuk halaman referensi ditempatkan di tengah bawah kertas berjarak 1,5 cm dari sisi bawah kertas. Kemudian yang terakhir yaitu penomoran halaman untuk halaman lampiran melanjutkan nomor halaman terakhir yaitu daftar referensi ditempatkan di tengah bawah kertas berjarak 1,5 cm dari sisi bawah kertas. Dan untuk bagian D yaitu apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu penjimplakan atau pengambilan karya milik orang lain yang dijadikan seolah sebagai karyanya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian untuk soal yang kelima yaitu bagaimanakah teknik merujuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jelaskan. Sebelum merujuk pembuatan kutipan langsung, angka baiknya saya menjelaskan mengenai apa pengertian dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu mengutip sama persis seperti sumbernya yang dibagi menjadi 2 yaitu ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kemudian, kutipan tidak langsung yaitu mengambil gagasan atau ide dari sumber tertentu tetapi dikalimatkan dengan bahasa sendiri. Lebih jelasnya, kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan yang mengambil inti sarinya saja.
Kemudian, bagaimanakah cara mengutip kutipan langsung? Yang pertama yaitu jangan mengadakan perubahan. Kedua, bila ada kesalahan pengutip, tidak boleh memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan bagian yang dikutip. Diperbolehkan asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna. Untuk penghilangan bagian kalimat dengan titik 3 atau elipsis. Kemudian, cara mengutip kutipan langsung pendek, yaitu kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kemudian, kutipan diintegrasikan langsung dalam teks. Jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, yaitu 2 spasi. Kemudian, kutipan diapit dengan tanda kutip. Selanjutnya yaitu cara mengutip kutipan langsung panjang. Yang pertama, kutipan 4 baris atau lebih. Kemudian, kutipan dipisahkan dengan badan teks. Selanjutnya, kutipan berjarak 1 spasi dari badan naskah, biasanya 1,5 spasi. Selanjutnya, kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip, boleh ada dan boleh tidak. Kemudian, seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam, yaitu dengan 5-7 ketukan. Yang terakhir, jika terjadi kutipan dalam kutipan, gunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Selanjutnya yaitu cara mengutip kutipan tidak langsung. Yang pertama, yang dikutip hanya ide pokoknya saja. Bahasa kutipan dengan bahasa sendiri digabungkan. Kemudian, kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Selanjutnya, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Yang terakhir yaitu kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Soal yang keenam yaitu membuat 2 kutipan langsung. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Untuk soal yang ketujuh yaitu membuat kutipan tidak langsung, dan ini jawabannya. Untuk soal yang ke-8 yaitu susun daftar pustaka dari daftar bacaan di bawah ini. Yang pertama yaitu penulis Profesor Dr. Sugiono, judul buku penelitian kuantitatif, nama penerbit Alfabeta, tempat terbit Jakarta, dan tahun terbit tahun 2013. Untuk penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama belakang pengarang, spasi nama depan, titik, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, titik, judul buku, titik, tempat terbit, titik 2, nama penerbit, titik. Perlu diperhatikan bahwasanya judul buku dicetak miring. Jadi untuk penulisan daftar pustaka di atas yaitu Sugiono, titik, spasi, buka kurung 2013, tutup kurung, titik, penelitian kuantitatif, titik, Jakarta, titik 2, Alfabeta, titik. Yang kedua ada Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol 24, nomor 2, bulan Juli tahun 2013 yang ditulis oleh Agus Triharyadi dan Retnawati dengan judul jurnal yaitu Kualitas Pelayanan Urusan Pensiun di Badan Kepegawaian Negara. Jadi untuk penulisan daftar pustakanya yaitu Triharyadi, spasi A, titik, dan Retnawati, titik, buka kurung 2013, tutup kurung, titik, kualitas pelayanan urusan pensiun di Badan Kepegawaian Negara, titik, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 24,2, titik. Pada tulisan Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 24,2, titik itu harus dicetak miring. Sekian presentasi hasil dari jawaban UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga jawaban saya dapat diterima. Bismillah, A+. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.